out of the box. Banyak orang bilang 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tetapi 11. Nah, enggak cuma selesai di level kata-kata dan di level jargon, bagaimana kita mengajarkan anak 1 tambah 1 sama dengan 11 out of the box, enggak cuma kata-kata, gimana caranya? Kalau kita masih menggunakan pola pikir lama atau mindset lama, tidak berubah, ya tidak akan pernah ada perubahan. Tidak akan pernah ada kreasi terobosan besar. Indeks inovasi bangsa ini masih juga tertinggal. Maka, pola pikir dan mindset harus berubah. Di jurusan teknik mesin, di perguruan tinggi atau di SMK, teknik mesin manufaktur, selalu ada mata kuliah atau mata pelajaran praktek product design dan praktek pemesinan industri. Mari kita praktekkan bagaimana 1 tambah 1 sama dengan 2 dan kita lihat bedanya kalau 1 tambah 1 sama dengan 11 di dalam kita mengajarkan mata pelajaran dan mata kuliah itu. Praktek product design biasanya dengan aplikasi atau software CAD atau CAD, Computer Aided Design. Itu untuk mendesain satu benda kerja atau spare part atau produk menggunakan CAD. Kemudian dengan mata kuliah atau mata pelajaran berikutnya yaitu praktek pemesinan produksi manufaktur. Tujuannya untuk mewujudkan desain tadi dengan CAD menjadi sebuah benda atau produk nyata. Biasanya dengan teknologi pemesinan, misalnya dengan mesin CNC, teknologi pengecoran logam, teknik pengelasan logam, atau mesin 3D printing, dan lain-lain. Bisa macam-macam untuk mewujudkan apa yang tadi didesain dengan CAD. Intinya, yang sudah didesain diwujudkan menjadi produk nyata. Nah, kalau dengan konsep 1 tambah 1 sama dengan 2, maka siswa atau mahasiswa akan diajarkan bagaimana menggunakan CAD untuk mendesain satu benda atau komponen mesin, kemudian praktek dengan mesin CNC untuk mewujudkan menjadi sebuah benda atau produk nyata. Lalu, apa yang terjadi dengan benda hasil praktek tadi yang dihasilkan dengan mesin CNC? Ya biasanya disimpan di gudang, atau disimpan di lemari laboratorium, atau mungkin dibuang. Ya dibuang karena memang benda tersebut tidak berguna bagi siapapun. Tidak dibutuhkan oleh siapapun. Kecuali bagi si siswa atau mahasiswa itu untuk kepentingan mereka mendapatkan nilai agar lulus. Intinya seluruh mahasiswa atau siswa anak teknik mesin tadi harus belajar CAD dan praktek CNC. Jadi setelah semua anak harus praktek CAD dan CNC sampai benda yang dihasilkannya itu dikumpulkan ke guru dan dosen untuk dinilai. Setelah dinilai oleh guru atau dosen, siswa atau mahasiswa teknik mesin tadi dinyatakan lulus setelah mendapatkan nilai yang mencukupi. Misalnya nilainya kalau di SMK bisa dengan nilai 9 atau 8. Kalau itu mahasiswa di perguruan tinggi, maka dosen memberi nilai A atau mungkin B+. Di transkrip mereka. Mereka lulus. Nah, itu tadi contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada yang salah dengan contoh yang di atas, kan? Tidak ada yang salah. Mahasiswa jadi bisa menggunakan CAD, mahasiswa jadi bisa menggunakan mesin CNC. Tidak ada yang salah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun yaitu, siswa tadi most likely akan lulus dengan hard skill saja. Namun, soft skills dan karakter yang sebenarnya jauh dibutuhkan di dunia kerja yang penuh tantangan yang keras dan ketidakpastian serta perubahan, belum banget. Sehingga kalau kita benar-benar ingin mengajarkan ilmu dan spirit 1 tambah 1 sama dengan 11, agar menghasilkan peluang dan potensi yang jauh lebih dahsyat bagi masa depan siswa atau mahasiswa tadi. Bukan seperti tadi, tapi sebagai berikut. Selain diajarkan bagaimana secara teknis, tetap diajarkan secara teknis, bagaimana menggunakan CAD dan mesin CNC untuk mendapatkan nilai agar lulus, maka mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menaklukkan tantangan nyata, proyek nyata, memuaskan konsumen real, baru mereka lulus. Kalau tidak, ya mohon maaf. Anak-anak nilainya mungkin akan rendah atau mungkin nggak lulus. Inilah tantangan nyata dibawa masuk ke dalam dunia persekolahan atau pembelajaran di perguruan tinggi atau di SMK. Intinya tidak cuma mengajarkan bagaimana menggunakan
CAD dan mesin CNC saja secara teknis, tapi bagaimana caranya memanfaatkan CAD dan CNC kamu kuasai, sehingga kamu bisa menghasilkan jutaan atau mungkin belasan juta rupiah, atau mungkin miliaran rupiah dalam waktu 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 semester. Jadi nggak cuma ilmu teknis, ilmu hard skill yang kita ajarkan ke mereka, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini, sehingga mereka bisa survive dan menjelma menjadi orang yang luar biasa, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Nah, itu namanya belajar untuk mengarungi dunia nyata, bukan belajar yang sekedar mendapatkan nilai dan lulus, sekedar ijazah. Dan inilah yang dimaksud dengan mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 11. Intinya, produk yang mereka desain dengan CAD adalah pesanan nyata dari konsumen real. Otomatis, selain skill hard skills, soft skills, karakter, attitude akan terbentuk dan terlatih karena mereka harus mencari konsumen, meyakinkan calon konsumen, presentasi di depan konsumen, ditolak konsumen, kadang-kadang atau akhirnya mereka berhasil mendapatkan konsumen, berhasil mendapatkan kontrak kerja, kemudian mereka harus memproduksi produk-produk mereka, bagaimana produk itu bisa memuaskan konsumen, atau mungkin konsumen nggak puas sehingga mereka dikomplain, atau mungkin mereka merasakan kerugian di dalam produksi itu adalah ilmu yang lengkap. Itu ilmu yang membuat mereka nanti bisa out of the box. Dan intinya mereka harus bekerja sama. Mereka harus bekerja sama. Teamwork antar kakak kelas, adik kelas, bahkan dengan prodi lain harus terjadi kolaborasi lintas bidang.